Juventus resmi pinjam Renato Veiga dari The Blues, ini rincian transfernya. Juventus resmi mengumumkan kedatangan bek muda asal Portugal, Renato Veiga, yang dipinjam dari si biru hingga akhir musim 2024-2025. Transfer ini dikonfirmasi dengan biaya 4 juta euro, termasuk tambahan variabel. Renato Veiga tiba di Turin pada Minggu malam dan menjalani tes medis pada Senin, tanggal 27 Januari. Menurut pernyataan resmi Juventus, kesepakatan ini bersifat dry loan, tanpa opsi pembelian permanen. Rincian pembayaran mencakup 3,8 juta euro biaya utama ditambah 0,2 juta euro sebagai tambahan awal. Selain itu, si nyonya tua bisa dikenakan bonus hingga 1,5 juta euro tergantung performa individu dan tim selama periode peminjaman. Menariknya, The Blues tetap akan menanggung gaji pemain berusia 21 tahun tersebut selama masa peminjaman. Renato Veiga dikenal sebagai bek tengah dengan fleksibilitas tinggi. Selain mengisi pos utama di jantung pertahanan, ia juga mampu bermain sebagai bek kiri, yang menjadi salah satu alasan si nyonya tua tertarik mendatangkannya. Pemain ini akan mengenakan nomor punggung 12 selama berada di Turin. Si biru mendatangkan Veiga dari FC Basel pada Juli tahun 2024 dengan mahar 14 juta euro. Di musim perdananya bersama Chelsea, Veiga mencatatkan 18 penampilan kompetitif, mencetak 2 gol, dan menyumbangkan 1 assist di ajang UEFA Conference League. Kehadiran Veiga diharapkan mampu memperkuat opsi pertahanan Juventus, terutama di tengah tantangan kompetisi yang ketat musim ini. Meski hanya berstatus pinjaman, peluang pemain muda ini untuk membuktikan dirinya di Liga Italia cukup besar. Mengingat kebutuhan Juventus akan pemain belakang serbaguna, apakah transfer ini akan menjadi kunci sukses Juventus di sisa musim? Waktu yang akan menjawab. Setelah Renato Veiga, gelandang The Blues ini juga digoda Juventus. Juventus sedang berupaya memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain baru. Setelah resmi mengamankan Renato Veiga, mereka kini tengah melakukan negosiasi untuk meminjam Carney Chukwuemeka dari Stamford Bridge. Keputusan untuk meminjam Chukwuemeka sangat menarik, mengingat potensinya yang besar di lini tengah. Meskipun baru berusia 21 tahun, ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa di Aston Villa sebelum bergabung dengan The Blues. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk Fabrizio Romano, negosiasi antara Juventus dan The Blues tidak hanya berhenti pada Renato Veiga. Kabarnya, Bianconeri juga mencoba melakukan PDKT ke London Barat untuk 1 pemain lagi. Juventus sudah melakukan pendekatan untuk mendapatkan Chukwuemeka, yang sebelumnya juga menarik perhatian tim Liga Italia lainnya. Minat terhadap pemain muda ini semakin meningkat, terutama setelah The Blues hanya memberinya 5 penampilan kompetitif musim ini. Si biru membayar 18 juta euro untuk Chukwuemeka pada musim panas 2022, tetapi ia belum mendapatkan banyak kesempatan bermain. Kini, dengan Juventus menunjukkan minat serius, kesempatan bagi Chukwuemeka untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak sangat terbuka. Kondisi kepepet, Manchester United bisa barter bombastis dengan London Barat. Setan Merah sangat kesulitan mendapatkan pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2025. Kondisi yang kepepet ini membuat MU dilaporkan mungkin mempertimbangkan melakukan barter bombastis dengan Chelsea. Manajer baru Setan Merah Ruben Amorim belum mampu mengangkat prestasi tim sejak didatangkan November tahun 2024 menggantikan Erik ten Hag. The Red Devils masih terpuruk di urutan 13 klasemen Liga Inggris. Amorim perlu amunisi di lini depan, sektor penyerangan kurang mumpuni. Salah satu pemain yang diinginkan Amorim karena sesuai dengan formasi 3-4-3 adalah gelandang serang The Blues Christopher Nkunku. Ex pemain Paris Saint-Germain itu kebetulan memang ingin dilepas si biru di Januari tahun 2025 karena jarang dimainkan oleh manajer Enzo Maresca. Namun The Blues mematok bandrol tinggi untuk Nkunku. Klub milik Todd Boehly itu diklaim Sky Sports News cuma mau melepas Nkunku bila ada tawaran yang masuk sekitar 70 juta pound sterling. Situasi ini jelas sulit dipenuhi MU. The Blues pun bisa memanfaatkan keadaan. Chelsea kebetulan sedang meminati winger berbakat MU Alejandro Garnacho. Pertukaran pemain mungkin bisa terjadi sebelum bursa transfer awal tahun ditutup tanggal 3 Februari tahun 2025.
Garnacho juga tidak terlalu terpakai oleh Amorim. Pemuda Argentina itu tak cocok dengan skema permainan 3-4-3 yang jadi andalan pelatih asal Portugal tersebut. Saat ini Garnacho terus dikabarkan akan pergi dari Old Trafford. Napoli yang sangat berminat dan sudah mengajukan penawaran 40 juta pound sterling tapi langsung ditolak MU. MU dikabarkan baru mau melepas Garnacho di angka 60-80 juta pound sterling. Peluang pertukaran Garnacho dan Nkunku pun terbuka bila melihat nilai pasar keduanya. The Blues diketahui memang melirik Garnacho karena ingin memiliki pemain muda potensial yang bisa dipakai hingga beberapa musim mendatang. Chelsea awalnya berniat merekrut Garnacho di musim panas 2025. Namun melihat pergerakan gencar Napoli dan ketertarikan MU terhadap Nkunku, maka kepindahan Garnacho ke Stamford Bridge bisa jadi dilakukan lebih awal pada Januari tahun 2025. Aston Villa ingin pinjam Joao Felix dari London Barat. Aston Villa dilaporkan ingin meminjam Joao Felix dari sesama klub Liga Inggris The Blues sebelum jendela transfer Januari ditutup. The Villains telah mendatangkan dua pemain di jendela transfer Januari ini, yaitu Donyell Malen dan Andreas Garcia. Si Biru dilaporkan siap menerima tawaran untuk gelandang berusia 25 tahun, yang musim lalu dipinjamkan ke Atletico Madrid. Namun, keinginan Aston Villa untuk meminjam Felix kemungkinan terhalang oleh pemain si Biru lain. Aston Villa telah mencapai kata sepakat dengan pemain The Blues lainnya, Axel Disasi. Bek Prancis, yang juga diminati Wolverhampton Wanderers itu, akan hijrah ke Villa Park dengan status pinjam. Jika Aston Villa benar meminjam Disasi, Felix dipastikan tidak bisa bergabung dengan The Villains karena klub hanya bisa meminjam satu pemain di satu jendela transfer. Felix terikat kontrak dengan The Blues hingga 2030 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Bersama London Barat pada musim ini, Felix telah mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 20 laga. Adapun Disasi, tidak pernah menjadi starter di 4 laga terakhir The Blues meski Wesley Fofana dan Benoit Badiashile dibekap cedera. Mantan pemain Monaco itu kalah bersaing dengan Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, dan Trevor Chalobah. Kedatangan Disasi akan mengatasi krisis lini belakang Aston Villa setelah Tyrone Mings mengalami cedera lutut di laga kontra West Ham United, Minggu tanggal 26 Januari. Saat ini, Ezri Konsa merupakan satu-satunya bek tengah Villa yang fit setelah Pau Torres dipastikan absen hingga Maret.